Jas apa maksudnya? Kenapa pakai jas tadi, so? Hah? Tidak masih tergantung kan? Ke pintu. Hah? Itu semua dibuka pintu itu apa di lemari itu? Masuk.
Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat sore hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Ya walaupun di tengah-tengah situasi dunia yang tidak memungkinkan bagi kita untuk percaya, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini untuk membalas cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kembali kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan karena kita percaya bahwa di hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Mari saat ini kita siapkan kehidupan kita. Kita akan meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita dan menyanyikan satu pujian yang berkata satu hal yang kudus. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami berada di hadirat-Mu. With
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, sore hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau lihat seberapa kami yang ada, kami rindu untuk beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami beribadah kepada Engkau, kami akan merasakan ada damai sukacita, bahkan kekuatan yang senantiasa dianugerahkan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh tetap setia di dalam melayani pekerjaan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami menserahkan acara ibadah kami Tuhan pada saat sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, Engkau pakai dan urapi mereka, biar mereka boleh tetap tinggal di dalam urapan Tuhan. Dan kami belum merasakan bahwa di mana Tuhan Engkau selalu hadir untuk menyatakan pertolongan bagi kami semua. Bapak, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan kami semua untuk kami sebelum kami menjamah pekerjaan-Mu. Dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang akan mengambil bagian, baik WL, Tuhan, mau sampai pada pemberitaan firman Tuhan, Engkau pakai dan urapi mereka semua Bapak. Terima kasih. Kami ingin berdoa juga pada saat ini bagi setiap mereka yang menyaksikan atau mengikuti acara ibadah online pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kuasa-kuasa gelap yang coba mengganggu acara kami patahkan semua dan hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerah lukin air. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa dan kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan makhluk.
saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda kita beribadah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Saat ini mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya kebenaran firman Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kita, yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan seluruh hati kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk mengasihi Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan Yesus kau kebenaran
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami boleh diberkati dengan berkat kekuatan kesehatan. Terlebih kami boleh dapat kembali Tuhan dalam hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih hati kami mau diisi dengan firman-Mu pada saat hari ini. Suci kuduskanlah kami Tuhan. Bahkan Engkau yang akan memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sidang jemaat yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat rohani dan berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, dalam pemberitaan firman kami menolak setiap siasat iblis yang mencoba mengganggu hati pikiran kami dengan berbagai cara. Kami tolak semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis idibidi terai lo walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Pada saat ini mari kita belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya membacakannya dalam salinan lama, nanti salah seorang akan membacakannya di dalam salinan baru. Kejadian 6 ayat yang ke-7 dan 8. Maka firman Tuhan bahwa kita bangkit berdiri terlebih dahulu untuk menghormati firman Tuhan. Maka firman Tuhan bahwa aku akan membinasakan manusia yang telah kujadikan di atas bumi, baik manusia, baik binatang yang berkaki 4, dan binatang yang melata, dan unggas yang di udara, karena bersesalah aku, sebab telah kujadikan mereka itu. Tetapi Nuh itu mendapat karunia di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Salah seorang membaca dalam salinan baru. Yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kita mendapatkan suatu peringatan dari firman Tuhan yang tergambar di dalam kisah daripada Nuh. Apa yang terjadi di dalam peristiwa pada zaman Nuh, saudara, adalah peristiwa yang besar. Karena seolah-olah peristiwa yang dilakukan Allah bagi dunia ini seperti suatu pembersihan, pembaharuan, ya, akan bumi yang sudah rusak. Ya, dan ini merupakan suatu gambaran atas apa yang akan terjadi nanti, di mana nanti di sini yaitu gereja hidup di akhir zaman, ya. Bahwa sebuah kiasan seperti itu, sebuah gambaran yang telah terjadi dahulu akan terjadi, sebagaimana Allah membinasakan segala seisi dunia ini. Tentu yang perlu kita patut sadari, saudara, yang perlu kita garis bawahi, bahwa kebenaran firman Tuhan ada pengecualiannya. Ya. Pengecualian itu akan datang kepada setiap orang yang hidup taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Pengecualian itu di zaman Nuh, hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang diberikan oleh Nuh adalah suatu hikmat kepada Nuh, supaya hikmat itu yang menghantar Nuh ini, bahkan seisi rumahnya, keluarganya, membuat suatu jalan-jalan keselamatan, yaitu melalui dia membangun bahtera. Hikmat yang Nuh lakukan
adalah hikmat yang daripada Tuhan. Membangun bahtera, ukuran, bahkan bahan-bahan yang dipakai, itu semua berasal dari hikmat yang Tuhan berikan. Semua berasal dari firman Allah. Tidak ada dari akal-akal kepikiranmu. Ya, ini menggambarkan bagaimana kehidupan gereja Tuhan untuk membangun suatu jalan keselamatan supaya mereka terluput dari hukuman murka Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diselamatkan lewat ketaatan. Nah, kalau mereka taat setia untuk melakukan kehendak Tuhan di hari-hari ini, di mana hari menjelang air bah akan turun, akan melenyapkan seluruh manusia, ya. Tetapi orang-orang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, dia akan terluput dari ancaman itu. Nah, ini suatu janji Tuhan yang harus kita pegang teguh baik-baik. Bagaimana dalam skala kecil kita memahami itu akan firman Allah ini. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam dunia pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam lingkungan kehidupan kita, pasti ada suatu keselamatan yang Tuhan berikan. Disingkirkan dari orang-orang jahat, ya. Kita akan luput dari sakit penyakit, kita akan luput dari mara bahaya, kecelakaan, ya. Mungkin orang yang berniat jahat menjatuhkan kita, membicarakan kita, semuanya itu akan diluputkan Tuhan kalau kita hidup taat setia, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Pasti kehidupan kita selamat sejahtera selama kita hidup dalam dunia. Ya, walaupun ada orang ingin menjatuhkan saudara di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, tapi kalau engkau membuktikan ketaatanmu, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia, maka engkau akan diselamatkan dari orang-orang yang jahat, dari mara bahaya, terlebih dari bahaya maut. Pasti akan diselamatkan. Tetapi yang perlu kita ingat di sini, ya, menjadi perhatian bagi gereja Tuhan, awas. Jangan kita menjadi orang-orang yang tergolong, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, yang membuat Allah itu bersesal hati, menyesal menciptakan, memberikan berkat kepada engkau, ya. Walaupun di sisi lain Allah tidak akan pernah menyesal. Dalam konteks Allah tidak akan menyesal memberkati engkau, ya, yang walaupun kau berbuat dosa, tetapi mereka yang berbuat dosa yang sudah kembali dalam pertobatan, sehingga Allah bersesal dan Allah akan mengembalikan berkat-berkat baru. Di dalam Yoel pasal yang kedua, disitulah cerminan pengampunan Allah yang tidak akan menyesali, ya. Menyesali apa yang dia akan berikan, dia akan kembalikan itu. Coba kita baca. Kembalikan berkat kepada bangsa Israel. Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai 14. Yoel 2. Ayat 12-14. Yoel 2 ayat yang ke-14 mulai 12 sampai 14. 12 sampai 14. Ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukuman-hukumannya. Ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Terima kasih. Penyesalan dalam konteks manusia yang sudah seolah-olah berbuat dosa, hidup dalam kedurhakaan seperti manusia di zaman dulu, ya, yang hidup kawin mawin, hidup dalam perzinahan, hidup dalam keberhalaan, hidup mengikuti hawa nafsu mereka. Itu membuat Allah sepertinya kesal, ya. Marah melihat keadaan manusia. Aku sudah menciptakan mereka, tapi mereka memberontak terhadap kekudusan firman. Bersesalah Allah, sehingga aku hendak melenyapkan dunia ini. Bahkan di situ saudara, kita melihat bagaimana penyesalan Allah melihat keberadaan manusia itu saudara. Bagaimana
apa yang dialami, ya, hukuman yang dialami manusia itu setara dengan binatang semuanya. Ya. Jadi manusia yang hidup dalam kedurhakaan, mereka disetarakan, akan dihabisi oleh Allah setara dengan binatang juga. Ya. Itu menjadi sesuatu perhatian khusus bagi kita. Kalau kita pergi ke arah tulisan Raja Salomo di kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ya, yang kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, Pengkhotbah 3 ayat yang ke 17 mulai. 17, 18. Coba. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Ya. Karena untuk segala hal yang segala pekerjaan ada waktunya. Ya. Terus? Ayat 18 tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Allah menguji mereka bahwa mereka itu hanyalah binatang. Tajam sekali. Ya. Tajam sekali ayat ini, saudara. Ya, terus dulu. Ayat yang ke-19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Disamakan Allah. Apa yang menjadi nasib binatang itu sama seperti manusia. Sebaliknya, manusia mengalami nasib yang sama seperti binatang. Ya. Seharusnya secara logika, berbeda dong. Ya. Manusia itu menjadi pusat kasihnya Tuhan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu makhluk hidup di dalam dunia ini, barulah dia menciptakan manusia. Seolah-olah semua yang ada di sekitar manusia itu adalah fasilitas yang disediakan Allah. Yang termulia adalah ciptaan yang terakhir di hari ke-6, yaitu manusia. Tapi kenapa seperti ini tulisannya? Terus. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Manusia mati, demikian juga yang lain, manusia lainnya. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Binatang punya nafas, manusia punya nafas. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Ya. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan Ya. kedua-duanya kembali kepada debu. Terima kasih, sampai situ saja. Kedua-duanya baik binatang maupun manusia itu ternyata sama, memiliki nasib yang sama. Tapi kalau kita simpulkan kitab Pengkhotbah ini, inilah sebuah kesia-siaan supaya manusia itu hidup di hadapan Allah dengan benar menurut kehendak Tuhan, supaya kehidupan mereka itu tidak sia-sia. Dengan hidup mereka takut akan Tuhan, itu menjadi kewajiban manusia menjalankan kebenaran Tuhan. Karena kelak nanti Tuhan akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Yang terpenting adalah dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14, yaitu takut akan Tuhan. Itu yang akan menjadikan manusia memiliki posisi yang khusus oleh Allah. Tidak disamakan dengan binatang. Sebab kalau perkara disamakan dengan binatang, saudara, dalam hidup manusia, melalui, kalau kita melihat gambaran kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan pernah mengatakan dalam Matius 7, tapi sebelum ke sana coba baca dulu Pengkhotbah 12 tadi ayat 13-14. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, Ya. karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, semua manusia akan diadili Tuhan. Ya. Apakah dia betul-betul berbuat baik atau apakah dia berbuat jahat, saudara? Tetapi dalam perjanjian baru, itu adalah suatu pengharapan dan janji Tuhan. Manusia yang hidup dalam roh Tuhan dimerdekakan, tidak mengalami penghukuman. Bahkan bisa dikatakan manusia yang sudah dimerdekakan oleh roh, dia akan mengalami keangkatan, kesempurnaan tanpa dia harus lewat pengadilan Kristus. Tapi orang yang berbuat dosa adalah orang yang tergolong dalam golongan Kain, ya, di mana mereka akan mengalami pengadilan Kristus.
Golongan Kain pasti ada orang yang berbuat baik. Hanya saja berbedanya mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Sehingga mereka tetap akan diperhitungkan. Ada kebaikan, namun karena kefasikannya itu, mereka masuk di dalam golongan kehidupan Kain. Ya kurang lebih seperti itu. Jikalau ada yang mungkin saudara mengetahui, ya, mengenai pengadilan Kristus, ya mohon maaf, silakan koreksi. Saya pun masih dalam tahap belajar. Tapi itulah hikmat yang saya pahami secara sementara sejauh ini, saudara. Ya. Sebagaimana apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Nah, kembali kepada Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan supaya murid-murid dan pengikutnya itu harus berhati-hati. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya, mereka seharusnya mengkonsumsi makanan, barang sesuatu yang kudus. Tetapi Tuhan ingatkan kepada anjing dan babi, jangan berikan barang yang kudus. Karena diberikan kepada mereka, mereka akan berbalik mengoyak kamu. Coba kita baca. Matius 7 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Terima kasih. Ini merupakan suatu warning bagi hamba-hamba Tuhan. Ya, bagi anak-anak Tuhan juga. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran, mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan. Jikalau ada jiwa-jiwa yang sudah tidak bisa menerima firman Tuhan, mereka semakin gemar berbuat dosa, ya jangan salahkan firman Tuhan. Kami mengangkat kebenaran ini untuk mengingatkan. Bahkan seperti kata Paulus, sebenarnya untuk menyadarkan kamu. Mengungkapkan dosa itu tetapi bukan berarti memojokkan kamu, menjatuhkan kamu. Diungkapkan tetapi untuk dididik. Ya. Dosa itu memang harus ditelanjangi. Kata Paulus kepada jemaat Efesus, telanjangilah perbuatan dosa itu. Ya. Kita yang sudah ada perbuatan dosa, telanjangi itu. Artinya kita kalahkan perbuatan-perbuatan setan itu dengan perbuatan layaknya anak-anak terang. Jangan kita simpan, jangan kita piara itu. Itu membuat kita akan mengalami maut. Ya. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas, dalam kita bergaul, jangan piara itu kehidupan yang lama. Ya. Roh-roh suka berdusta, roh-roh suka menipu teman sendiri, suka menipu orang tua, suka menipu kekasih sendiri. Ya, keegoisan jangan dipelihara. Tetapi hendaklah engkau mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan kita dari segala roh kedagingan. Ya, kami juga sebagai hamba Tuhan, kami tidak bisa mengatakan kami sudah terlepas dari kedagingan. Oh, kami masih hidup dalam daging ini. Makanya hidup di dalam roh, seperti Paulus mengatakan 2 Korintus 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, bahwa kami mengeluh karena ada suatu pembaharuan ketika kami hidup dalam roh. Sepertinya kehidupan dalam roh itu lebih menyenangkan, tapi karena masih hidup dalam daging itu terjadi pergumulan yang hebat. Ya, pasti terkadang ya banyak kali kita jatuh bangun di dalam iman. Itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus berani kuat bangkit lagi. Jangan jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Semakin kau menjauh dari kasih karunia Tuhan, wah itu saudara akan menjadi orang ya tergolong kepada ciptaan yang disesali oleh Tuhan. Hati-hati saudara. Penggolongan ini akan terjadi di hari-hari ini. Khotbah tadi pagi mengenai banyak orang yang menjadi durhaka. Dan karena kedurhakaan mereka, kehidupan mereka dalam kasih itu sudah menjadi dingin, sudah berkurang. Ya, sulit untuk mengampuni, ya. Sulit untuk memaafkan, sulit untuk berbuat baik. Kalaupun berbuat baik, itu di belakang dari setiap perbuatannya ada motivasi yang jahat. Itu firman Tuhan, saudara. Dan pasti kita semua pernah mengalami bahkan menghadapi orang-orang yang demikian. Ya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, ya, kuncinya adalah kita taat dan setia kepada Tuhan.
Jangan menjadi orang yang bebal. Maka kita akan disamakan nasibnya dengan binatang. Ya. Bahkan orang-orang yang disamakan seperti binatang adalah orang-orang yang memiliki sifat antikris. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai 6 coba kita baca. 13 ayat 4 sampai 6. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Manusia-manusia ini menyembah binatang. Ya, itu gambaran simbol daripada antikris. Ya, gereja Sunda seperti ini. Justru mereka menyembah bahkan memuji mereka. Terus. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Siapa yang bisa melawan naga ini? Siapa yang bisa melawan binatang ini? Ya, binatang ini adalah simbol yang diberikan kepada antikris. Ya. Oknum-oknum, orang-orang ateis. Ya. Bahkan antikris itu ya disebut saja antikris, artinya tergolong orang yang kenal Kristus, tetapi kehidupan mereka anti daripada Kristus. Sebab yang mereka ambil, yang mereka kenakan itu perisai Kristus. Nah, tapi sebenarnya mereka anti ya. Hanya memanfaatkan untuk menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya itu kalau sudah berbicara tentang pelayanan. Terus dulu. Ayat yang kelima, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Nah perhatikan, kepada binatang itu saudara diberikan mulut, ucapan yang sombong dan penuh hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Punya kuasa untuk melakukan sesuatu perkara ajaib 42 bulan lamanya. Itu berbicara 3,5 tahun zaman antikris. Ayat yang ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat Allah ucapan-ucapannya. Terus Menghujat namanya Ya. dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat ya, yang terima bahasa kasih sampai ayat 6 dan bangsa. saja. Jadi kita perhatikan sifat dari binatang ini saudara dalam Wahyu 13 ya. Memang ini suatu peristiwa yang terjadi, nubuatan tentang kerajaan antikris. Tapi itu bisa kita ambil ya, kita pelajari sifat-sifatnya seperti ini. Dan memang Rasul Paulus mengatakan roh daripada antikris itu sudah bekerja. Sudah bekerja. Yang paling cenderung, yang paling menonjol adalah lewat ucapan ya, kesombongan mereka. Kesombongan mereka yang dipicu dari ego mereka, kan mencintai diri sendiri. Saking mereka mencintai dirinya sendiri, mereka mengikuti menurut hawa nafsu. Sehingga mereka tidak peduli lagi yang namanya perintah Tuhan. Kejadian di zaman Nuh, ya, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sudah kawin, hidup dalam perzinahan, hidup di dalam percabulan, kemabukan, pesta pora, segala jenis kekotoran di mata Allah. Itu dilakukan sama mereka, bahkan mereka menghina Nuh. Ya. Wah, buat apa ini buat bahtera kok di tempat kering seperti ini, di bukit-bukit. Harusnya buat perahu itu di pinggir pantai, supaya tinggal digeser itu bahtera langsung dia ke laut. Tapi ini justru Nuh mendapatkan suatu olokan. Ya, itu juga dikatakan kok di dalam suratan Petrus. Hati-hati, sudah ada pengejek-pengejek. Orang-orang di akhir zaman ya, mereka mengejek orang-orang kudus ya, seperti saya dan saudara yang hidup di dalam kekudusan, berusaha mempertahankan panggilan. Pasti ada tantangan orang yang meremehkan kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap taat dan setia seperti Nuh, kita akan menjadi orang yang diselamatkan. Tapi orang-orang di luar sana yang hidup dalam hawa nafsu, ya kehidupan mereka sama seperti binatang. Itu firman Tuhan. Karena binatang itu ternyata menjadi simbol antikris. Ya. Bahkan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 ya, disitulah nas Alkitab berkata, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran
tapi dia berbalik, wah itu keadaan yang jauh lebih jahat. Ya. Keadaannya, perbuatannya itu jauh lebih kotor. Yang dulunya suka tipu, bertobat tetapi kembali lagi, tipu-tipunya luar biasa. Yang dulu suka berdusta, ya, yang dulu suka mabuk-mabukan, yang dulu suka bermain judi, ya, tetapi bertobat namun berbalik lagi, lebih parah lagi. Dia punya keinginan hasratnya, lebih parah. Bahkan dia berani memfitnah, bahkan dia mengambil suatu ayat-ayat firman untuk membela dirinya, untuk menutupi dosanya. Ada seperti itu. Saya pernah diberikan kepada salah seorang, ya, di grup Facebook ketika saya berargumentasi. Ya, mereka menampilkan suatu seminar di mana ada 2 orang pendeta. Pendeta satu itu adalah gay. Ya, yang menjadi pusat perhatian ini, pendeta yang gay ini, yang homo, saudara. Dia membela perkaranya, ya. Dia membela perkaranya karena dia adalah gay. Tidak mengapa saya begini, ya lebih baik saya jujurlah, saya terbuka. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap akan mengampuni dan saya akan diselamatkan. Kalau orang itu berubah, iya, ya, meninggalkan. Yang biasa memang orang yang seperti itu dia harus mengalami terapi. Terapi, doa, puasa, baca firman Tuhan. Karena itu sudah roh, sudah mendarah daging, ya, berbahaya. Tapi dia katakan seperti itu, mengatasnamakan kebenaran, saudara. Dia bela lagi. Ya, walaupun teman-temannya sudah LGBT, ya, di mana LGBT itu sudah merupakan apa, ya, suatu kumpulan yang selalu identik dengan pesta pora, mabuk-mabukan, seks bebas, alkoholik dan sebagainya, narkoba, itu sudah ada di situ. Tapi mereka katakan yang penting aku melayani. Kasih karunia Tuhan akan melindungi. Biarlah aku hina di mata manusia. Ini yang berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Ya. Gereja menghadapi orang-orang seperti ini, gereja rangkul. Tapi kalau sudah dirangkul, gereja bertanggung jawab untuk mengadakan terapi kepada orang-orang seperti ini. Untuk menegur, mendidik lewat firman Tuhan, membentuk jiwa roh tubuh mereka. Supaya mereka menjadi orang yang tergolong, masuk dalam bahtera ketika murka Tuhan turun. Ya. Jangan seperti di zaman Nuh, ya. Mungkin sebagai ayat-ayat terakhir, ya. Belum ayat penutup. Ayat-ayat terakhir. Kita buka di dalam 2 Petrus 2, ayat yang ke-5 mulai. 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Ya. tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, Ya. dengan 7 orang lain, Ya. ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, jika Allah tidak menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya, ya, ke-7 orang yang mengikuti dia, ya, di zaman dahulu, terus ayat yang ke-6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora, Ya. dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa ya, ini kemudian. menyangkut Lot, ya, semuanya mirip-mirip nih. Di zaman Nuh dengan di zaman Lot itu mirip-mirip, ya. Kasusnya dunia itu memang betul-betul dilanda dengan perzinahan yang luar biasa dosa mereka. Ya. Terus, Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Terus? Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka Ya. saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. nah, terkadang posisi orang benar, saudara, kita dikelilingi orang-orang yang najis. Tapi bukan berarti kita membedakan diri, tidak. Tapi kenyataannya seperti itu. Apalagi tugas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menghadapi lingkungan, ya, menghadapi pertemanan. Engkau sebagai anak muda yang sudah mengenal kebenaran, orang tuamu itu hamba Tuhan. Orang tuamu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika engkau masuk di dalam dunia pergaulanmu, lihat, perhatikanlah. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau merasa tersiksa.
Karena engkau hidup di temanmu pemabuk, temanmu yang satu perokok, temanmu yang satu itu suka main judi, temanmu yang satu itu suka bermain seks bebas, yang satu narkoba. Nah, saudara mau berusaha, silakan duduk dulu. Saudara mau berusaha memisahkan diri, ya, atau saudara mau sok-sokan bergaul dengan mereka? Ya. Kalau saudara betul-betul mau memiliki prinsip di dalam iman percayamu kepada Kristus, kau harus punya prinsip menjauhkan mereka. Ya. Menjauhkan mereka bukan berarti membenci, kan? Menjauhkan mereka artinya membatasi diri. Jangan sok-sok, oh saya orang kudus pasti Tuhan bela. Bergaul, saudara akan terikat dengan cara bergaul mereka. Sebab kita adalah orang-orang yang ditetapkan untuk melakukan bukan apa yang najis, ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Tetapi untuk melakukan hal yang kudus. 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, Ya. melainkan apa yang kudus. Bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam dunia pelayanan, Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, 19. Hati-hati dengan orang seperti itu. Hidup mereka itu penuh dengan dusta, ya, penuh dengan kemunafikan. Yang mereka pikirkan bagaimana memuaskan keinginan tubuh mereka, keinginan perut, keinginan mata, dan keangkuhan hidup terus. Dibaca silakan. Roma 16. Roma 16 ayat yang ke-18, 19. Roma 16 ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, Ya. tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus Terima hatinya. kasih. Ini gambaran pelayanan yang bermunafik. Kelihatan bermuluk-muluk, berretorika, ya. Tetapi tidak menemplak segala dosa yang terjadi dalam jemaat. Oh, ini segala sesuatu perkataan manis. Oh, enggak apa. Kamu tetap akan diberkati. Ya. Tetapi sebagai hamba Tuhan harus menyatakan yang benar. Ya. Tidak perlu kita berimprovisasi, kita memakai kata-kata yang manis, kita mengambil kutipan-kutipan dari motivator dunia, ya, kata-kata bijak. Di firman Tuhan itu singkat, padat, jelas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Engkau berbuat dosa, engkau bersalah. Engkau berbuat benar, engkau diberkati. Engkau melakukan kejahatan, engkau mendapat kutuk. Engkau melakukan apa yang baik di mata Tuhan, engkau menerima anugerah. Simple, padat. Hitam-hitam, putih-putih, nggak ada yang abu-abu di situ. Firman Tuhan seperti itu, nggak ada yang abu-abu. Jadi penting bagi kami hamba-hamba Tuhan mengatakan kepada jemaat, kalau dia sudah berbuat dosa, kamu berdosa. Tapi berikan solusi, bagaimana supaya engkau keluar dari dosa. Hiduplah dekat dengan Tuhan, carilah Tuhan, bangkitkanlah imanmu. Itu solusinya. Cuma terkadang kan ya manusia seperti itu. Sensitifnya itu lebih besar. Kedagingannya itu lebih besar, akhirnya kecewa, sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Sementara kami tidak ada maksud untuk seperti itu. Justru kami menyatakan dosa itu, menemprak dosa itu karena kami begitu mengasihi umat pilihan Tuhan. Kalau kami menganggap umat Tuhan ya yang dipercayakan kepada kami di dalam pelayanan, kami biarkan engkau mau berbuat dosa, kau adalah anak-anak gampangan. Dan itu sama saja kami sudah melakukan apa yang tidak menjadi kehendak. Karena kehendak Tuhan bagaimana memelihara mereka sebagai tanaman kegemaran. Kami adalah pekerja-pekerja kebun anggur. Mengawasi kalau ada suatu pohon yang sudah mulai tidak berbuah itu harus dikerat. Ya. Atau pokoknya dipelihara. Dikerat supaya dia bertumbuh tunas baru. Sakit itu kalau dikerat. Sakit terkadang ya. Tapi itu demi kebaikan supaya dia kembali tunas baru dan berbuah baik. Itu yang kami lakukan. Kalau tidak, maka kita tergolong orang-orang yang menyatakan kebenaran Tuhan, yang menyatakan pedang firman itu yang bisa menyembelih kedagingan kita, yang setiap umat Tuhan mendengar itu pasti berdarah-darah. Ya, hatinya berdarah-darah.
Namun kalau kita tidak sampaikan pedang firman Tuhan itu merupakan suatu kelalaian. Dan Tuhan katakan, terkutuklah orang yang lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ya, kami disebut terkutuk kalau kami lalai dalam menyampaikan firman Tuhan. Walaupun terkadang firman Tuhan ini kami pun rasakan, aduh ini pasti menyakitkan. Tapi kita harus sampaikan itu. Ya, pasti di dalam jemaat selalu diawasi bukan dari gembalanya saja, tapi ada pengawasan ilahi. Kita belajar dari 7 sidang jemaat. Semua dipuji Tuhan. Pertama-tama itu Rasul Yohanes menyampaikan kepada gembala di tiap sidang itu, supaya gembala itu menyampaikan kepada jemaatnya. Ya, ada 7 sidang jemaat. Saudara perhatikan, selalu ada perkataan, aku tahu pekerjaan. Aku tahu apa yang engkau lakukan. Ya. Engkau begini, begitu, begini, begitu. Engkau sudah jatuh terlalu dalam. Tapi selalu di belakangnya ada suatu pengharapan yang diberikan Tuhan. Namun kalau engkau berbalik, namun kalau engkau meninggalkan semuanya itu perbuatan dosa, aku akan memberikan kau kemenangan. Dan selalu ada kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini adalah suatu penekanan bagi umat yang percaya. Kalau sudah mendengar firman Tuhan saat ini, ada telinga kan? Harusnya saudara mendengar baik-baik. Jangan saudara abaikan itu. Kalau saudara abaikan, maka saudara tergolong orang-orang yang durhaka. Anda adalah orang-orang yang menganggap sepi kekayaan Tuhan. Bahkan Anda adalah orang yang selalu berharap kebaikan Tuhan. Tanpa saudara berpikir ada masa-masa kekerasan Tuhan. Kekerasan Tuhan itu semua juga demi kebaikan. Sebagai ayat penutup. Roma pasal yang ke-2. Ya, Roma 2 ayat yang ke-4 mulai. Roma 2 ayat yang ke-4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Ya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, ini kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Sudah jatuh dalam dosa yang Tuhan inginkan mereka itu bertobat. Supaya mereka tergolong masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Bahteranya Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Ya. Kita jangan bermasa bodoh. Ya. Jangan kita semakin senang, semakin gemar berbuat dosa. Engkau mencuri, engkau membunuh, engkau berzina, engkau berjudi, engkau hidup dalam pesta pora, engkau hidup melakukan pergaulan yang tidak baik. Engkau justru tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Celaka hidup saudara. Ya. Saudara akan mendapatkan kecelakaan. Karena engkau hidup di luar kasih karunia. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Gereja Tuhan akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tunggu terus dulu. Ayat yang kelima. Jangan menganggap sepi kekayaan Tuhan. Kalau mau berbalik, berbaliklah. Tuhan tidak seperti manusia mengungkit-ungkit masa lalu. Ketika engkau bersujud, berbuat dosa, kau datang menyerah kepada Tuhan. Tuhan mengampuni seperti Yoel 2 tadi. Terus? Ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu, jangan sampai kita orang yang berkeras hati yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Engkau sendiri yang membuat dan mencelakakan hidupmu sendiri karena engkau melawan perintah Allah. Terus? Pada hari waktu sama murka dan hukuman Allah yang adil Ya, akan dinyatakan. ya, terus. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, terus. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun Tuhan berbuat akan baik. membalas kehidupan kekal bagi mereka yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan.
mencari kemuliaan, Ya. kehormatan dan ketidakbinasaan. Yang mencari kehormatan, kemuliaan, ya, dan ketidakbinasaan. dan ketidakbinasaan bukan sesuatu yang fana, bukan sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tapi dia selalu mengutamakan kerajaan dan kebenarannya yang menyangkut harta yang tidak akan dimakan ngengat dan karat, yang tidak akan ada pencuri bisa mencurinya. Ya, terus. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Tetapi murka Allah itu dan geram Allah, ya, penyesalan Allah itu, murka Tuhan akan diturunkan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. yang mencari kepentingan diri sendiri, tidak mau dengar firman Tuhan, yang dia dengar egonya, yang dia dengar keinginan nafsunya untuk berbuat dosa. Yang tidak taat kepada kebenaran, Tidak mau melainkan taat kepada kelaliman. kebenaran, yang tidak mau taat kepada kebenaran, Melainkan taat kepada kelaliman. melainkan lebih taat kepada perbuatan dosa, hal-hal yang lalim di mata Tuhan. Waduh, ini berbahaya sekali, dan ini terjadi di mana-mana, ya. Di dunia politik, di kursi pemerintahan itu ada orang-orang yang diuji, ya, hatinya itu. Mereka mau lebih mengikuti kelaliman atau mau taat kepada kebenaran, keadilan, ya, bagi bangsa dan negara. Tapi kalau mereka mengikuti hawa nafsunya, kelaliman, ya udah, terjadilah korupsi, nepotisme. Nah, itu yang terjadi karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mengikuti hawa nafsunya, wah itu mungkin salah satunya seperti apa yang dikerjakan Ahok. Ahok transparan. Nah, transparan, terlepas dari kekurangan lain, tapi dalam hal dia pada saat itu dia begitu transparan, ya. Dia bagaimana bisa mengalokasikan, ya, setiap dana-dana, ya, yang diberikan oleh negara, difasilitasi oleh negara, itu betul-betul dia berikan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada dia simpan, dia ambil sepeser pun. Nah, itu luar biasa jujur. Terus dulu. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Penderitaan dan kesusahan hidup, ya, itu akan menimpa orang yang tidak taat, orang yang berbuat jahat, ya. Saudara, tanamkan baik-baik firman Tuhan. Ini bukan saya yang bicara, ini berlaku bagi saya juga, ya. Yang berbuat jahat di hari-hari ini, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan, melainkan kesusahan dalam hidup. Nah, terus. Ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Tetapi kemuliaan, damai sejahtera, ya, akan diperoleh oleh semua orang yang berbuat baik. Kenyataannya saya mendapatkan fitnahan, Pak Pendeta. Itu merupakan ujian, itu belum final jalan. Itu merupakan proses yang membentuk hatimu, yang membentuk kehidupanmu sampai engkau siap menerima berkat Tuhan yang suci dan kudus, ya, supaya engkau menjadi orang di sana nanti menerima berkat, orang yang diangkat Tuhan. Ketika engkau melihat lawanmu, engkau tidak menjadi sombong seperti lawanmu, tapi engkau justru memiliki kebijaksanaan, bisa memaklumkan mereka, bisa memaafkan mereka, bisa memimpin mereka, bisa mengajarkan mereka dari jahat masuk ke dalam kehidupan yang baik. Tapi kalau engkau masih ada dengki dan engkau diangkat Tuhan, wah, engkau bisa lebih jahat menindas mereka, menindas musuhmu. Sementara ajaran Kristus tidak demikian. Makanya proses kehidupan kita adalah dibentuk menjadi pribadi yang baik, supaya ketika menerima berkat kita tidak sombong, ya. Sehingga kita menginjak-injak musuh, kita merendahkan banyak orang. Tidak boleh seperti itu, ya. Terus, Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. ya. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Terus, Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum ya, Taurat. terima kasih. Jadi gambarannya orang yang hidup sebagai gereja, ya, yang menerima anugerah, ya, yang menerima firman pengajaran, mereka yang sudah hidup di dalam kasih karunia itu, tetapi mereka melanggarnya, ya, oleh firman itu yang menjadi hakim. Karena mereka hidup di bawah oleh Taurat Tuhan, oleh firman Tuhan itu yang akan menjadi hakim. Firman Tuhan itu memiliki ukuran yang seadil-adil. Pasti
seadil-adilnya. Hukum tabur tuai itu adalah salah satu ciri keadilan. Jadi kehidupan kita, marilah kita memiliki ketaatan seperti ini, supaya kita menjadi orang-orang yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Zaman-zaman sekarang ini adalah zaman-zaman yang memberikan kesulitan bagi seluruh umat manusia. Iblis menawarkan di masa-masa sulit jalan-jalan pintas, tapi jalan-jalan pintas itu nampak lurus, tetapi justru menghancurkan engkau di kemudian hari. Kehancuran yang engkau ambil jalan lurus yang disediakan iblis, ya, itu adalah kehancuran yang tidak bisa engkau tanggung. Engkau akan menyesalinya, saudara. Tapi lebih baik kau memiliki kehidupan yang sulit, tetapi engkau berjalan bersama kebenaran, tetapi akan mendapatkan kehidupan yang baik di kemudian hari. Daripada kelihatan baik, kelihatan instan, kelihatan cepat, ya, saat ini engkau mendapatkan sesuatu, tetapi hidupmu dia akan datang mengalami kesusahan. Mana yang engkau pilih? Ya, putuskan sekarang ini. Ya, seperti kalimat Petrus, putuskan saat ini. Engkau mau taat kepada Allah atau engkau mau taat kepada manusia? Kau mau takut kepada Tuhan atau engkau lebih mengikuti kehendak manusia dan takut kepada manusia? Tentu kita orang percaya yang sudah hidup oleh anugerah Tuhan, kita hidup berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan ada janji setia Tuhan. Ya. Kasihnya, pengajarannya seringkali sulit kita lakukan. Ya. Seringkali tidak masuk akal. Tapi kasihnya suatu saat, bahkan di saat-saat yang genting, kasihnya adalah pengharapan kita. Kasihnya dapat diandalkan dalam hidup kita. Ketika banyak orang menjauhi engkau, ketika banyak orang menyudutkan engkau, ketika banyak orang yang tidak bisa engkau harapkan lagi, engkau kecewa kepada setiap orang, tapi disitulah ada kasih Allah, ya, menjadi pengharapan bagi saudara, untuk saudara siap diangkat oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan di dalam ketaatan, agar kami terhindar ya Bapa dari murka Allah yang akan datang kelak hari nanti. Sebab itu Tuhan, biarlah perintah-perintah firman-Mu kami boleh menjalankannya dengan setia. Kami adalah orang-orang yang beruntung menerima kasih karunia Allah. Biarlah kami Tuhan boleh mengalami apa yang dialami oleh Nabi yang Engkau pilih Tuhan, yaitu Nuh bersama seisi rumahnya, itu pun akan mengalami berkat. Begitu juga kehidupan kami Tuhan, ketika kami taat setia kepada Engkau, maka Tuhan janji firman-Mu akan menyelamatkan kami dan kaum keluarga kami Tuhan, memperoleh anugerah kasih karunia berkat yang daripada-Mu. Kami mau menyembah Engkau, suci kuduskanlah kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi, yang mencoba untuk menghambat penyerahan kami hancurkan pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk sembah.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya dan yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Kau menjamah dan melawati kami Tuhan. Terlebih kuasa firman-Mu yang menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami, agar kami tetap hidup di dalam ketaatan, sehingga jalur yang kami tempuh Tuhan adalah jalur kebenaran yang membawa kami di dalam keselamatan Tuhan. Lewat ketaatan kami percaya hikmat-Mu yang akan memberikan keselamatan kami Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini. Kau menyelamatkan kami dari segala sakit penyakit. Kau menyelamatkan kami dari kelaparan. Kau menyelamatkan kami dari mara bahaya. Kau menyelamatkan kami dari suatu kepapaan Tuhan. Tapi Tuhan, Kau senantiasa ajari kami untuk bersyukur Tuhan di dalam segala hal, sebab di dalam Engkau kami memiliki iman yang teguh, iman yang berpengharapan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang dapat menanggung segala perkara, karena kami Tuhan senantiasa cakap di dalam Tuhan menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang ada, sebab kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Diberkati Tuhan dalam segala hal Tuhan, bagi sidang jemaat-Mu, jiwa-jiwa hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami di tempat ini, bahkan kaum keluarga kami Tuhan, aktivitas yang kami kerjakan, yang kami akan mulai pada esok hari, sepekan ke depan, kami percaya Tuhan kami akan mengalami pemeliharaan di dalam berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal di hati kita, memberikan pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap setia kepada Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, salam buat keluarga di rumah, dan shalom Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Aduh. Gimana?